Gimana nih, berapa lama kan ini kita nggak pernah ke gereja nih? Iya, Ikut pertama. kebaktian online terus. Iya, kebaktian online terus, tapi ya kan tiap kali kan kebaktian online terus, tapi kita kan nggak pernah kayak langsung ke gerejanya gitu kan. Terus gimana tuh rasanya selama Ya ini? rasanya ya kan kalau misalkan biasanya kita ke gereja kan kita menikmati suasana gerejanya. Nah sekarang kita kan nggak pernah lagi menikmati, kita cuma dengerin khotbahnya aja gitu kan. Ya betul, tapi kita dengar juga kan Iya, puji-pujiannya, firman Iya. Tuhannya juga kita dengar. Ya memang pasti ada perbedaan antara online dengan tidak online. Salah satu perbedaan yang paling kita rasakan adalah suasananya. Ya suasananya. Gitu. Tetapi kita tidak boleh kehilangan kehilangan hadirat Tuhan. Kita nggak boleh kehilangan kerinduan kita terhadap Tuhan dalam ibadah, walaupun itu kita lakukan di rumah. Dan kita harus ngerti bahwa pada dasarnya yang namanya gereja itu tidak hanya sekedar gedung fisik, tapi gereja adalah orangnya. Memang gereja adalah salah satunya gedung, terus kumpulan umat Tuhan juga, dan tubuh kita secara pribadi pun gereja. Gitu. Jadi walaupun kita beribadah di rumah, itu pun di gereja sebenarnya. Gitu. Nah kalau kita perhatikan sekarang, apa aja coba yang biasa kita ada di gereja? Biasanya Yang ya pertama, kan fisiknya kan, fisik gerejanya kan. Kegiatan yang ada di gereja. Ya kegiatannya. Yang pertama adalah puji-pujian. Oke, itu yang pertama dulu. Ya, Nah, sekarang puji-pujian, walaupun kita tidak ikut tidak hadir dalam pertemuan ibadah di gereja, itu pun kita bisa hadirkan di rumah, sehingga kita merasakan bahwa ibadah di rumah itu seperti di gereja juga. Itu yang pertama tadi, puji-pujian. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Daud bilang gini, dia bilang 1 hari 7 kali aku memuji Tuhan. Kita cari ayatnya yuk. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, dikatakan seperti itu. Di ayat apa tuh? Di Mazmur. Mazmur ya. Ya, Mazmur berapa? sebentar. Di dalam Mazmur 119 119 ayat 164. 164. Coba bacain. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ya, jadi Daud bilang 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Jadi salah satu kegiatan yang ada pada suatu kebaktian di gereja itu adalah puji-pujian. Dan ini pun kita bisa lakukan di rumah, bahkan bukan cuma pada hari Minggu. Kita bisa lakukan setiap hari, karena Daud pun melakukan itu. Dia bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Itu yang pertama, kalau kita ada kegiatan yang kita ikutin, kalau kita ada kebaktian di gereja. Di gereja ya. Ini kita bisa lakukan di rumah. Yang kedua apa? Coba. Yang kedua, Kita berdoa dong. berdoa. Kita berdoa ada kan. doanya, ya. Pasti setiap kali ibadah di gereja atau ibadah di rumah pun pasti ada doanya. Ada doanya. Dan itu pun kita harus bawa di rumah setiap hari. Gitu. Ya, bahkan kalau kita lihat Daniel, dia bilang 3 kali sehari dia berdoa menghadap Allah. Gitu. Seperti yang biasa dilakukannya. Kita akan lihat di dalam kitab Daniel. Daniel 6 ayat 10 ya. Ya, bacain aja. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang terbuka di arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kalau yang pertama tadi puji-pujian, Daud bilang 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Yang kedua kita berdoa seperti kata Daniel tadi bilang 3 kali sehari dia naik ke atas kamarnya, dia berdoa memuji Tuhan di sana. Gitu. Jadi itu mengakibatkan ibadah di rumah itu tidak kurang kuasanya, tidak kurang hadirat Tuhannya dengan ibadah di gereja. Gitu. Kita sudah lakukan tadi yang namanya puji-pujian, kita juga sudah lakukan berdoa. Yang ketiga apa? Firman Tuhan. Ada yang khotbah biasanya kan. Ada yang khotbah. Nah, dalam firman Tuhan juga kita harus lakukan itu. Dalam firman Tuhan bilang, perkatakanlah perkataan Taurat, hukum-hukum Tuhan siang dan malam. Gitu ya. Coba kita cari ayatnya. Yosua 1 ayat 8. Ya, boleh bacain. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Iya, betul. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Jadi di rumah kita harus memperkatakan kitab Taurat. Itu seperti di gereja, seperti ada pemberitaan firman Tuhan. Betul. Kita bisa lakukan itu dengan memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Terusannya gimana? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi 3 bagian yang tadi kita lihat ada di gereja, itu sekarang kita bisa lakukan di rumah. Ada berdoa, ada puji-pujian, sama ada khotbah. Gitu kan.
khotbah ini juga bisa kita dalam bentuk diskusi firman Tuhan, bisa juga kita dengar membaca firman Tuhan, bisa dengar khotbah dari yang lain dari YouTube misalnya gitu ya. Itu. Yang keempat apa? Ada kolekte dong. Oh iya, kolekte. Iya kan, kalau di gereja pasti ada kolekte. Nah sekarang kalau di ibadah di rumah gimana dengan kolekte? Kan biasanya ngirim apa namanya ke rekening biasanya kan? Betul, biasanya sekarang kan dilakukan dengan transfer rekening. Tapi sebenarnya kalau kita mau komparasi dengan kegiatan ibadah di rumah, persembahan itu selalu berhubungan dengan perasaan kita terhadap orang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan apabila kamu memberikan satu persembahan, tetapi hatimu teringat dengan sesuatu saudaramu, maka tinggalkan persembahan itu. Yuk cari ayatnya di Matius kalau saya apa nggak salah. Jika kamu membersihkan suatu persembahan, tetapi hatimu teringat pada sesuatu saudaramu yang lain, tinggalkan persembahan itu, gitu kan? Persembahan. Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23. Ya. Matius 5 ayat 23. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu dan engkau 3 kala persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Iya, jadi dalam firman Tuhan persembahan ini agak berhubungan dengan perasaan hati. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ada unek-unek yang tidak enak, kita tidak bisa memberikan persembahan. Jadi di rumah dalam sebuah keluarga, salah satu bentuk ibadah kita dalam bentuk memberikan persembahan adalah saling mengasihi, kita menjaga untuk kita gitu ya. Kita menjaga jangan sampai ada sakit hati, jangan sampai ada kemarahan. Itu salah satu bentuk korban. Nah itu persembahan disebut korban persembahan. Kita berkorban pada saat kita tersinggung, kita mengampuni dia. Pada saat kita kesal, kita bisa menahan diri. Itu adalah bentuk suatu persembahan. Itu adalah bentuk suatu korban. Gitu. Ya. Jadi udah ada firman Tuhan, ada puji-pujian, ada doa, ada persembahan, ada kolekte. Itu bagian yang harus ada dalam rumah kita. Setiap hari harus ada. Dan jangan lupa yang terpenting dari balik itu semua adalah kehadiran Tuhan. Ibadah sekeren apapun di gereja, sebesar apapun, semewah apapun, tapi kalau tidak ada kehadiran Tuhan, semuanya percuma. Nah begitu juga dengan di rumah. Gitu. Ibadah di rumah bukan cuma sekedar ritual di mana kita hari Minggu ada kebaktian online maka kita harus ikut. Itu hal yang baik, tetapi jangan lupa setiap hari kita melakukan itu, dan yang penting adalah kita undang kehadiran Tuhan di rumah kita. Ya, kehadiran Tuhan itu yang mendatangkan damai sejahtera, kehadiran Tuhan itu yang mendatangkan kasih di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau misalkan ada hadirat Tuhan berarti ada kasih seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada hadirat Tuhan gimana? Misalnya kita mengikuti ibadah tapi nggak ada hadirat Tuhan. Nah, kalau nggak ada hadirat Tuhan maka hadirat Tuhan tidak bisa hadir kalau ada dosa. Gitu. Maka supaya kita bisa mengundang hadirat Tuhan, maka kita tidak boleh ada dosa di tengah-tengah keluarga. Dosa salah satu bentuk yang paling mudah adalah perkataan. Yesus pernah bilang, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulut. Itu perkataan kita. Dari perkataan kita tuh keluar perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan dosa. Dan akibat ada dosa, Tuhan tidak bisa hadir. Gitu. Jadi kalau kita mau mengundang kehadiran Tuhan, jaga perkataan kita. Tidak boleh ngomong kata-kata yang kasar, tidak boleh ngomong kata-kata yang tidak benar, supaya Tuhan bisa hadir. Sehingga pada waktu kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Pada waktu kita memuji Tuhan, Tuhan menerima puji-pujian kita. Pada waktu kita dengar firman Tuhan, Roh Allah menjelaskan firman Tuhan bagi kita. Dan kita belajar untuk mempersembahkan korban dengan cara mengampuni satu dengan yang lainnya. Gitu. Sehingga kita bisa beribadah di mana saja. Rumah kita, itulah gereja kita. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu kan biasanya kalau di gereja itu ada persembahan kan disuruh dikirim ke rekening gitu. Itu dulu. Ya, tapi kalau misalnya semua orang pikir dia berperilaku baik pada saudaranya gitu aja sebagai persembahan, berarti ada yang ngirim kolektor berarti ke gereja seperti itu. Itu tetap dilakukan. Cuman ini kalau kita bicara soal kebaktian di rumah. Jadi yang terpenting adalah sekarang selagi kita tidak bisa beribadah berkumpul di gereja, maka kita bawa gereja kita ke rumah kita. Di rumah kita lah kita beribadah. Tidak hanya sekedar hari Minggu saja, kita bisa melakukannya setiap hari bahkan. Itu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, yang membuat setiap orang sekarang mau tidak mau akan beribadah di rumah. Sesama keluarga kita beribadah setiap hari, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, dan kita saling mengalah satu dengan lainnya sebagai satu bentuk persembahan. Gitu. Jadi rumah kita adalah gereja kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak kehilangan hadirat Tuhan walaupun kita tidak beribadah. Kita sama-sama berharap supaya satu saat akhirnya kita bisa kumpul lagi di gereja. Yang tadi udah di awal kita udah bilang,
pasti beda suasana ibadah di rumah dengan di gereja. Di gereja ada band, ada drum yang membuat suasana jadi lebih kayak gimana. Tapi kehadiran Tuhan itu tidak dilihat dari suasana. Kehadiran Tuhan tidak dilihat dari perasaan hati kita, tidak. Apabila kita menjaga kekudusan, kita menjaga kata kita yang benar, dan kita mengundang hadirat Allah hadir di rumah kita, maka walaupun rumah yang sederhana, kita bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Ada kekudusan, di sana ada kasih Tuhan, dan di sana ada sukacita. Gitu. Jadi kita tidak tahu ini semua sampai berapa lama. Tapi ya bagian kita menikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Jadikan rumah kita adalah gereja kita. Setuju? Ya, setuju.